Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dewi, NPM 20140013. Kali ini saya akan membahas tentang kehidupan politik pada masa kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ialah awal mula berdirinya kerajaan Mataram kuno. Prestasi Canggal menyebutkan sebelum Raja Sanjaya bertahta, ada raja yang bernama Sana. Ia merupakan seorang raja yang berada di Pulau Jawa yang adil dan bijaksana. Sepeninggalnya Raja Sana, keadaan Pulau Jawa sangat kacau, sehingga muncullah Sanjaya, putra dari Sana, yaitu saudara dari Sana, yang menggantikan dia, atau dia yang mewariskan kerajaan selanjutnya, akan tetapi kerajaannya sangat berbeda daripada sebelumnya. Memasuki cerita kekerajaan, yang pertama ialah masa awal. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang didirikan pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di daerah Canggal, yaitu sebelah barat dari Magelang. Pada saat itu didirikan sebuah lingga, yaitu Lambang Siwa, di atas bukit di daerah Kunjara-Kunja yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Masuki yang kedua ialah masa kejayaan. Mataram kuno mengalami masa kejayaan di saat pemerintahan Balitung pada tahun 898 hingga 910 Masehi, yang diyakini kerajaan Balitung dapat menaklukkan seluruh daerah timur Mataram sehingga daerah kekuasaannya semakin meluas sampai daerah Balegan, Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Masuki fase ketiga ialah masa akhir. Kemunduran kerajaan Mataram kuno yang disebabkan oleh ibu kotanya yang semakin melemah dan tidak menguntungkan lagi. Antara lain, yang pertama, karena tidak memiliki sebuah pelabuhan sehingga sulit untuk berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua ialah sering terjadi bencana alam yang disebabkan oleh letusan gunung Merapi. Yang ketiga ialah mendapat serangan ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya kerajaan Mataram kuno dipicu oleh permusuhan antara Sumatera dan Jawa yang dimulai dari pengusiran Balaputradewa oleh Rakan Pikatan. Balaputradewa yang tidak lama menjadi seorang raja Sriwijaya menyimpan dendam kepada Rakai Pikatan. Karena perselisihan keduanya terjadi sebuah permusuhan turun-temurun hingga generasi selanjutnya. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk merebutkan lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Meski pokok inti dari pembahasan hari ini ialah kehidupan politik kerajaan Mataram kuno. Untuk mempertahankan kerajaan atau kekuasaannya, kerajaan Mataram kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya, Siam, dan India. Selain itu, kerajaan ini menggunakan sistem pernikahan politik yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Samaratungga, yaitu untuk menyatukan kembali Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya dengan cara mempernikahkan Pramudia
Pramodyawardhani yaitu wangsa dari Wangsa Sailendra dengan Rakai Pitani yaitu dari Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya merupakan kerajaan yang memimpin pertama yaitu pada masa Mataram kuno. Selanjutnya, Wangsa Sailendra muncul pada abad 8 Masehi dan akibat dari perkawinan politik terjalin hubungan yang rukun antara agama Hindu yang dipimpin oleh Sanjaya dengan agama Buddha yang dipimpin oleh Wangsa. Baiklah, kita memasuki fase raja-kerajaan. Raja-kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ialah Sanjaya sebagai pendiri. Masa periodenya ialah 732 hingga 760 Masehi. Sanjaya juga merupakan seorang raja dari Kerajaan Medang masa periode Jawa Tengah. Namanya juga disebutkan di Prasasti Canggal. Yang kedua ialah Rakai Panangkaran. Dia merupakan pemimpin awal dari Wangsa Sanjaya. Masa kepemimpinannya ialah 760 hingga 780 Masehi. Rakai Penangkaran Dyah Pancapana merupakan raja kedua dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Yang ketiga ialah Rakai Panunggalan. Masa periode pemerintahannya ialah dari 780 hingga 800 Masehi. Rakai Panunggalan berhasil menaklukkan daerah kerajaan di sekitarnya yang berkuasa di daerah Semenanjung Malai hingga di daratan Indochina. Yang keempat ialah Rakai Wara. Masa kekuasaannya ialah 800 hingga 910 Masehi. Sri Maharaja Rakaiwara merupakan seorang raja keempat dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno, dan dia juga merupakan seorang maharaja dari Kerajaan Sriwijaya. Nama ialah Rakai Garung. Masa pemimpinnya ialah 820 hingga 840 Masehi. Dalam Prasasti Wanua Tengah 3 menyebutkan bahwa Rakai Garung merupakan raja sebelum Rakai Pikatan. Yang keenam ialah Rakai Pikatan yang merupakan awal kejayaan Wangsa Sanjaya. Masa kerajaannya atau masa periode kekuasaannya dari 840 hingga 856 Masehi. Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku merupakan raja ke-6 dari Kerajaan Medang pada masa periode Jawa Tengah. Yang ketujuh ialah Rakai Kayuwani. Masa periodenya ialah 856 hingga 880 Masehi. Dia merupakan raja ke-7 dari Kerajaan Mataram kuno. Yang ke-8 ialah Rakai Watu Malang. Masa periode kekuasaannya pada tahun 882 hingga 884.
Ke-9 ialah Rakai, Watu Puru, Diah, Balitung. Masa periodenya ialah pada tahun 898 hingga 915 Masehi. Daerah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Yang ke-10 ialah Mpu Daksa. Masa periode kekuasaannya pada tahun 915 hingga 919 Masehi. Yang ke-11 ialah Rakai Layang, Diah Tulodong. Masa kekuasaannya pada tahun 916 hingga 924 Masehi. Yang ke-12 ialah Raka, Sumba, Diah Wawa. Masa periodenya ialah 924 Masehi. Ia merupakan raja ke-12, yaitu raja terakhir dari masa kepemimpinan Kerajaan Medang, yaitu di periode Jawa Tengah atau Kerajaan Mataram kuno. 13 ialah Mpu Sindok. Pada tahun masa periodenya 1927 hingga 947 Masehi. Mpu Sindok merupakan raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Yang ke-14 ialah Sri Lokapala yang berkuasa pada tahun 1947 Masehi, merupakan raja perempuan yang berkuasa. Yang ke-15 ialah Mangku Tawangsa Wardana yang tidak diketahui masa periode untuk penjabatan kekuasaannya. Yang ke-16 ialah Dharmawangsa Teguh. Masa kepemimpinannya pada tahun 1007 hingga 1016. Ia merupakan raja terakhir dari Kerajaan Medang periode Jawa Timur, dan diceritakan pula ia menikahkan putrinya dengan Pangeran Airlangga yang berasal dari Bali. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.